Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di dunia ini ada dua kasta universal, kasta yang ada di setiap zaman dan di setiap tempat. Kasta yang pertama itu adalah kasta para penggagas, para pemikir, inisiator, orang kaya, para pemimpin hebat, dan orang-orang yang semacam itu. Sedangkan kasta yang kedua itu adalah kasta masyarakat mengambang, masa awam, orang-orang yang ditindas, orang-orang yang disakiti, dan mereka tidak memiliki akses kekuasaan maupun kekayaan yang memadai. Nah, dua kasta ini ada dan kita semua mengakui itu. Tetapi ketika para ahli konspirator berpikir bahwa kasta-kasta ini dibuat secara sengaja oleh pihak pertama, saya mengiranya bahwa sebenarnya setiap orang di antara kita memilih satu di antara dua kasta itu. Nah, di episode ini kita akan jelaskan karakteristik dari kasta kedua itu, kasta para pecundang. Saya berharap kalau Baraya mendengar ini sampai tuntas, Baraya akan menyadari dan akhirnya bisa memilih kasta mana yang bisa Baraya arungi. Jadi simak videonya sampai tuntas karena saya yakin video ini bisa mengubah kehidupan Baraya. Ayo kita mulai. Baraya, di satu kuburan yang sangat angker, saya melihat hantu. Hantunya berupa seseorang yang terbang tanpa kepala. Kemudian saya menceritakan kepada 4 orang teman saya dan mereka menghasilkan respon yang berbeda-beda. Orang pertama mengatakan bahwa jelas itu hantu, itu adalah sebuah penampakan. Kalau kamu jujur, maka itu jelas adalah sebuah penampakan karena tidak mungkin ada orang, apalagi tanpa kepala, tiba-tiba bisa terbang sendiri. Kan itu mustahil, jelas itu adalah hantu. Kemudian teman saya yang kedua berkata bahwa iya, itu memang tidak masuk akal. Kalau ada orang tanpa kepala, itu gak masuk akal, apalagi kalau dia terbang. Tetapi menyebut itu hantu juga sama, tidak masuk akal juga. Maka saya masih mikirin hal yang seperti ini. Kemudian orang yang ketiga berkata bahwa menarik sekali, itu mungkin adalah pernyataan yang jujur, saya akan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud itu. Kemudian orang yang keempat berkata, saya gak peduli kamu jujur atau enggak, tetapi itu memang angker. Dan kemudian dia membuat sebuah video dan diupload di YouTube, dan dia mendapatkan penghasilan 30 juta dari video yang diupload itu. Mana di antara orang-orang itu yang disebut sebagai pecundang? Orang keempat bukan orang pecundang, tetapi dia adalah seorang oportunis yang mungkin saja dia bisa menghasilkan kekayaan yang melimpah di masa depannya. Orang ketiga itu adalah seorang akademisi yang betapapun dia tidak menghasilkan kekayaan, tapi mungkin dia akan berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan modern. Orang yang kedua itu adalah seorang filosof yang walaupun lagi-lagi dia tidak akan mendapatkan kekayaan yang cukup, tetapi dia akan berkontribusi terhadap pemikiran, perkembangan pemikiran manusia. Nah, yang dianggap sebagai masyarakat awam dan pecundang itu adalah kelompok orang yang pertama, yaitu yang mengatakan bahwa itu tidak masuk akal, mana mungkin ada manusia terbang tanpa kepala, tetapi dia mengatakan di sisi lain bahwa itu adalah hantu. Ya, kan hantu juga sama-sama tidak masuk akal, tetapi poinnya adalah begini Baraya, ketika ada orang yang membatasi pikirannya sendiri, maka disitulah dia memutuskan untuk menjadi seorang pecundang. Bahwa pikiran kita itu terbatas, itu benar. Bahwa logika kita itu seringkali cacat, itu juga benar. Tetapi mengklaim sejak awal bahwa kita ini otaknya terbatas, itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Ibaratnya, kalau Baraya misalkan berlari terus sampai Baraya pingsan di situ, maka itu adalah batas stamina Baraya. Tetapi ada orang yang mengatakan, wah saya mah lari cukup hanya sampai 3 km saja kayaknya. Nah, di situ perbedaannya jelas. Jadi, bahwa otak kita terbatas itu benar, tetapi ada orang yang menyatakan bahwa misalkan Pak Ustadz ngomong, udah nggak usah dipikirin terlalu jauh, udah otak manusia makan terbatas. Logika kita kan nggak bisa menjangkau segala sesuatu, mana mungkin kita bisa menemukan kebenaran, bla bla bla. Nah, orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang akan dihancurkan dan orang-orang yang akan menjadi pecundang seumur hidupnya. Kok bisa seperti itu? Simak videonya sampai tuntas agar Baraya bisa menemukan korelasinya. Tapi satu poin yang harus digarisbawahi adalah begini Baraya, Stephen Hawking itu jelas mengaku sebagai seorang ateis. Bahkan kadangkala dia menentang agama secara frontal. Tetapi dalam sebuah bukunya, dia bilang bahwa ada kemungkinan Tuhan itu memang ada, cuman saya nggak tahu. Artinya, dia itu menjelaskan Tuhan atau tidak ada dimulai dari ketidakpercayaan, tapi dia menelisik terus, dia melakukan penelitian selama puluhan tahun di bidang fisika sampai akhirnya dia mengeluarkan sebuah pernyataan itu. Jadi itu adalah sebuah pernyataan final yang dia dapatkan bukan gara-gara dia akhirnya membatasi pengetahuannya, tetapi gara-gara dia sudah sampai batas akhir pengetahuannya.
Itu adalah sesuatu yang berbeda. Kemudian karakteristik dari orang pecundang berpikirnya itu adalah bahwa dia hanya membatasi pikirannya pada dirinya sendiri. Saya yakin Baraya pasti sering menemukan orang yang berkomentar seperti ini. Udah, nggak usah belajar filsafat, nggak usah mikirin soal politik, agama, ribet-ribet lah. Kita mah yang dangkal-dangkal aja, yang standar-standar aja. Yang paling penting kita pikirin itu adalah besok kita makan enggak. Alah, lu peduli amat ngomong kayak gitu, yang penting lu besok kerja atau enggak, lu besok dapat duit atau enggak. Nah, ada kan orang-orang yang berpikir dan bertanya seperti itu. Nah, orang-orang yang berpikir dan bertanya seperti itu adalah orang-orang yang dipastikan pecundang. Karena apa? Karena dia membatasi ruang lingkup pikirannya hanya untuk dirinya sendiri dan perut primitifnya saja. Tidak lebih dari itu. Dia tidak berpikir tentang masalah lingkungan yang sangat luar biasa di masa depan. Dia tidak berpikir soal bagaimana pendidikan diselenggarakan. Dia tidak berpikir bagaimana kepentingan-kepentingan publik dilanggar oleh pemerintah dan sebagainya. Dia tidak berpikir tentang hal-hal seperti itu, karena itu terlalu besar, terlalu luas cakupannya, dan karena sejak awal dia sudah memutuskan bahwa otak manusia itu dangkal dan terbatas, maka dia cukupkan pikirannya dan alokasi otaknya itu hanya untuk dirinya dan perutnya saja, tidak untuk hal-hal yang lainnya. Ada sementara agamawan yang berceramah bahwa hidup itu kan hanya sementara, dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Jadi nggak usah cari harta sampai habis-habisan, toh bagaimanapun harta itu akan ditinggal mati. Kita kan nggak akan bawa itu ke akhirat. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang pecundang yang telah menularkan kepecundangannya kepada masyarakat yang lebih luas. Kenapa seperti itu? Kalau seandainya dia mau berpikir lebih luas saja, dia perhitungkan bahwa di dunia ini ada sekitar 700 juta orang yang kelaparan. 2,4 miliar manusia tidak mendapatkan akses gizi yang baik. Kemudian setengah dari populasi manusia itu minum dari air yang tercemar. Dan ada begitu banyak masalah. Di Indonesia ada sekitar 10 juta orang pengangguran dan sebagainya. Dan mereka itu harus diselamatkan. Mereka itu harus diedukasi. Nah, jadi berpikir itu bukan hanya saya bersyukur maka saya dapat sorga. Bukan seperti itu. Orang yang hebat itu bahkan ketika dia sudah masuk sorga, dia melihat penderitaan di dunia, dia minta sama Tuhan balik lagi ke dunia. Karena dia nggak egois. Tetapi gara-gara orang pecundang itu egois, dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Selama dirinya masuk sorga, ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak usah ngejar harta, nggak usah ngejar apa. Padahal harta itu justru digunakan untuk menyelamatkan orang-orang fakir miskin. Kan dalam agama itu, Baraya kaya itu wajib karena ada begitu banyak kewajiban yang hanya bisa dituntaskan ketika Baraya menjadi kaya raya. Kan di dunia ini banyak yatim piatu, ada 150 juta orang anak di dunia yang terlantar dan mereka harus diselamatkan. Salah satunya adalah dengan kekayaan. Kalau Baraya masih berpikir gak usah terlalu kaya karena gak akan dibawa mati, itu pecundangnya luar biasa. Nah, kenapa sih ngotot orang-orang seperti itu disebut sebagai pecundang? Kenapa nggak disebut bahwa mereka itu adalah orang yang gagal saja? Cukup seperti itu. Ya enggak, kita sebut mereka itu pecundang karena apa? Karena poin yang ketiga itu. Yaitu poin ketiga itu adalah bahwa karakteristik orang pecundang itu adalah dimanfaatkan oleh pihak yang lebih tinggi derajatnya. Maksudnya, kalau Baraya hanya berpikir tentang ruang lingkup yang terbatas, tentang diri sendiri atau tentang perut sendiri, kalau Baraya sudah sejak awal membatasi alam pikiran Baraya, imajinasi Baraya, daya nalar Baraya sampai segini saja, maka Baraya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lebih besar. Sebagai contohnya, saya ajukan pernyataan seperti ini, atau pertanyaan. Apakah Indonesia negara demokrasi? Kata Baraya bilang, iya. Kenapa? Karena buktinya ada pemilu di mana secara terbuka dan bebas kita akan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Apakah itu menjadi negara demokrasi? Tidak, Baraya, itu bukan negara demokrasi. Kalau Baraya mau nyimak secara eksplisit, ada penjelasannya yang membantah bahwa negara kita itu adalah negara demokrasi. Misalkan, partai politik mengatakan, ini strategi pemenangan pemilu 2024. Ini adalah cara memenangkan Jokowi untuk hati rakyat, seperti itu ya. Atau anggaran kampanye untuk tahun ini untuk meloloskan calon legislatif segini-segini adalah sekian miliar. Begitu kan? Nah, secara eksplisit mereka sampaikan itu di media massa. Secara eksplisit mereka sebut itu kepada masyarakat umum. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa pemimpin yang jadi itu bukan pemimpin yang dipilih rakyat, tetapi satu partai politik atau satu kekuatan politik tertentu berkreasi bagaimana caranya agar masyarakat itu memilih dia. Jadi ini adalah oligarki, bukan demokrasi. Sekali lagi, orang-orang yang besar merekayasa masyarakat untuk memilih seseorang. Itu buktinya eksplisit, jelas. Bukan orang ini dipilih karena kita memilihnya secara terbuka. Nah,
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita selama ini itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan, dan akhirnya orang-orang yang tadi saya sebut pecundang itu, yang berpikirnya terbatas, itu akhirnya debat di kolom komentar, ribut di grup WhatsApp keluarga dan sebagainya. Yang satu mengatakan itu orang-orang goblok banget sih milih Jokowi kayak gitu, orang kayak gitu itu sekolam cebong sama-sama gak mikir semuanya. Ada orang yang mengatakan Prabowo itu punya masa lalu yang sangat mengerikan, dia itu membunuh, tetapi kenapa kita milih itu? Orang-orang gak ada otaknya, itu gak jalan sama sekali. Nah, orang-orang yang mengatakan seperti itu artinya orang itulah yang sesungguhnya otaknya nggak jalan. Kenapa seperti itu? Karena dia dimanfaatkan, kemudian dia fanatik, dia ribut sama temannya, dia ribut sama tetangganya, dia mengeksplorasi dan mengeksploitasi kebenciannya untuk merusak dirinya sendiri dan merusak lingkungannya sendiri. Demi apa? Demi calon yang dia usung. Dia dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kalau misalkan Baraya hidup di tengah-tengah orang partai politik, misalkan Baraya akan sadar bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tahu bahwa mereka itu sedang berdusta. Mereka tahu mereka sedang merekayasa masa. Dan kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka dibayar. Artinya mereka nggak pecundang-pecundang amat. Mereka jahat, tapi mereka nggak pecundang. Kita nggak dibayar, nggak diapa-apain, tapi kita fanatik, kita menjelek-jelekan pihak lain, kita ribut sama teman sendiri, sama sahabat sendiri, sama istri sendiri, dan sebagainya, gara-gara partai politik yang berbeda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita bisa dimanfaatkan seperti itu? Karena akal kita terbatas, pikiran kita terbatas, kita sudah membatasi sejak awal, akhirnya kita dieksploitasi otaknya sama pihak lain yang berpikir lebih luas. Mari kita pindah ke ilustrasi yang lain. Barcelona. Barcelona adalah sebuah klub yang sangat besar, sangat kaya, bergelimang prestasi. Dari mana dia mendapatkan seluruhnya? Dari fansnya. Ketika dia mampu membayar satu pemain 1 miliar per pekan, dari mana duitnya itu? Dari fans. Ketika dia membuat stadion baru, dari mana duitnya? Dari fans. Ketika dia melakukan tur keliling dunia, dari mana duitnya? Dari fans. Fans itu pertama datang untuk menonton, dia bayar tiketnya. Oke, pemasukan buat Barca. Kemudian datang sponsor, Aqua. Saya mau ngiklan ke Barca. Kenapa? Karena fansnya banyak. Fansnya ada sekian juta orang. Maka kalau saya masang iklan di sini, saya pasti jadi kaya. Begitu kan? Iya, hal-hal yang lain, semua hal terkait dengan pemasukan Barca itu pasti berhubungannya dengan fans. Siapakah fans yang dimaksud itu? Fans yang dimaksud itu adalah orang yang senang main bola atau orang yang senang nonton bola, tetapi dia tidak bisa gabung ke dalam Barca karena skillnya biasa-biasa aja. Fans Barca itu adalah orang yang jago ngulik strategi, ini harusnya gini, harusnya gitu. Dia tergila-gila pada bola, tetapi dia gak bisa masuk ke dalam tim manajemen Barca, sehingga dia tidak bisa menjadi pelatih Barca. Nah, artinya apa? Fans itu adalah orang yang tidak mampu, tapi pengen gabung di sana. Begitu. Nah, fans itulah yang kemudian menghidupi klub yang namanya Barca itu, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya mendapatkan akses kekayaan yang sangat luar biasa, dan pemain-pemain Barca itu mendapatkan akses untuk aktualisasi diri sehebat-hebatnya. Begitu kan? Artinya apa? Orang-orang yang jadi fans itu, yang di bawah itu menjadi pijakan, menjadi keset bagi orang-orang yang sangat besar di atasnya. Begitu. Kalau misalkan kita gabungkan sedikit lagi ke teori, misalkan teori dependensi. Dalam teori dependensi itu ada sebuah penjelasan yang menggelitik dan bikin kita marah. Misalkan begini, satu pihak itu menjadi kaya karena dia telah memiskinkan dan melestarikan kemiskinan pihak yang lain. Jadi misal sekarang Belanda itu salah satu negara paling maju di dunia. Dari mana dia mendapatkan kekayaannya? Dari menjajah Indonesia. Seandainya dia tidak menjajah Indonesia, jangankan dia menjadi kaya, bahkan Belandanya pun tidak akan pernah ada. Itu adalah pernyataan sejarawan yang fix, asli. Kalau misalkan Baraya lihat sekarang Korea Selatan itu maju nggak? Maju. Dari mana kekayaannya? Dari jualan HP pada negara-negara miskin. Kalau negara-negara kaya dan maju, maka dia tidak mungkin beli HP dari Korea. Kan begitu. Dan kalau misalkan si Korea itu hanya jual HP-nya itu untuk negerinya sendiri, itu tidak akan membuat mereka itu kaya raya. Jadi cara satu-satunya menjadi kaya itu adalah dia jualan HP ke negara yang masyarakatnya miskin-miskin. Kan begitu. Dan karena jualannya itu adalah seperti itu, maka dia berkewajiban untuk melestarikan kemiskinan di negara-negara yang menjadi konsumennya. Begitu. Jadi ini tidak, teori ini sebenarnya diperdebatkan, tapi dalam kajian ini relevan bahwa masyarakat bawah itu selalu menjadi tempat kemanfaatan bagi orang-orang yang ada di atasnya. Maka jangan salahin Koreanya, jangan salahin Barkanya, salahin diri kita kenapa kita memilih jadi orang di bawahnya.
Kan begitu. Kenapa kita jadi orang yang di bawahnya? Karena kita berpikirnya membatasi diri, karena kita berpikirnya hanya untuk diri sendiri dan sebagainya, maka kita akan menjadi dimanfaatkan. Dan kalau kita berpikirnya hanya terbatas untuk dirinya sendiri, untuk diri sendiri kita ini, maka kita akan memiliki mentalitas kawanan. Mentalitas kawanan itu bagaimana? Begini Baraya, kita itu manusia, kita sepakat kita itu manusia. Tetapi dalam laporan-laporan para peneliti, ahli naturalis, ahli biologi itu menyebutkan bahwa manusia itu memang manusia, tetapi ia adalah kelanjutan evolusi dari hewan. Dan karena itu maka dia masih memiliki karakteristik-karakteristik dan mentalitas-mentalitas hewan. Salah satu mentalitas hewan yang kita pelihara selama ini itu adalah mentalitas kawanan. Jadi maksudnya, kalau ada seekor zebra yang kemudian dikejar sama singa, maka dia akan berusaha sebisa mungkin ada dalam kelompoknya, ada dalam kawanan besarnya itu, untuk meminimalisir dirinya ketangkep sama singa. Maka ketika kawanan berbelok ke sini, dia ikut ke sini, ketika kawanan belok ke sana, dia ikut ke sana, dan lain sebagainya. Nah, manusia itu pada umumnya masih memiliki mentalitas seperti itu karena dia adalah kelanjutan dari hewan. Tetapi manusia yang sesungguhnya manusia itu sudah terlepas dari mentalitas kawanan itu. Jadi orang yang hebat, orang yang tidak lagi pecundang itu tidak berpikir dengan cara seperti itu sehingga dia bisa maju. Sedangkan sebagian besar orang dia akan tetap ada dalam kelompoknya dan mencoba mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompoknya. Dia tidak bisa mandiri, dia tidak bisa eksistensi diri. Jadi ketika misalkan ada yang mendukung Anies, wah dia mah pasti orang-orang kadrun. Ada orang yang menghujat Anies, dia mah pasti cebong. Dia tidak mengidentifikasi benar salahnya seseorang berdasarkan analisa pribadi, tetapi dia melihat segala sesuatu berdasarkan kelompoknya ngomong apa. Dan karena itu dia hanya mengambil sumber-sumber yang sesuai dengan sumber kelompoknya. Seperti itu adalah mentalitas orang-orang pecundang, mentalitas kawanan yang membuat orang itu selamanya tetap akan di bawah. Orang-orang yang maju itu adalah orang-orang yang mandiri, yang lepas dari jiwa-jiwa kehewanan seperti itu. Maka saya ingin menutup dengan sebuah pernyataan bahwa para ilmuwan itu tidak setuju dengan Adolf Hitler soal bahwa ras Arya itu adalah ras unggul. Tetapi para ilmuwan sepakat bahwa di dunia ini memang ada manusia-manusia yang unggul karena akal pikirannya. Dan orang-orang yang unggul itu pasti bagaimanapun akan mengeksploitasi dan hidup bersama kekayaannya di atas orang-orang yang ada di bawahnya. Kasta terendah yang lebih miskin dan lebih tidak tersadarkan. Silahkan Baraya pilih kasta mana yang menurut Baraya cocok untuk Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.